kawan kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak Manoj. Selamat siang. Silakan untuk dapat menyapa teman-teman media dan langsung aja kira-kira kenapa mengadaptasi perumahan Madeleine ke versi Indonesia, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman semua, para media, KOL, everyone. Terima kasih sudah hadir hari ini. Tadi kita saksikan poster dan teaser trailer Lada Land. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada my buddy. Thank you, we always sesuatu yang kalau Ali Suryadi istilahnya udah jaminan mutu. Ya mungkin always ya itu benar lah kata jaminan mutu is Ali Suryadi. Thank you, we always a pleasure. Dan Titi, selamat pagi, thank you, terima kasih. Terima kasih, Kita udah ketemu lagi, thank you. Semangat kita dan all cast, thank you semuanya. Ya, sukses mudah-mudahan. Jadi film ini Anda udah lihat udah siap tayang Agustus 13 Agustus, yes, di bioskop. Saya sangat again dari MD lagi, jadi harus sesuatu yang beda. Ini kali kita pertama kali ya ambil IP dari Thailand karena hype-nya juga film ini cukup besar di Indonesia, fansnya ada, dan setelah kami survei kita excited untuk ambil IP ini. Dan Ali juga sangat punya misi, gua harus pegang ini betul ya Wi. Mungkin kenapa apa kelebihannya saya juga pengen tahu Wi, why we want to do it, kenapa percaya dengan konsep ini. Saya serahkan ke Ali dulu, Wi, please. Ya, selamat siang teman-teman. Jadi waktu sebelum film pertama bareng MD dan Bersatu, lucunya ini salah satu film yang, karena saya waktu itu baru bikin satu film horor, jadi belum punya jam terbang yang cukup lah saya rasa di genre horor. Waktu akhirnya saya mau bikin Danur, salah satu film horor segitu banyaknya film horor yang saya nonton, salah satu yang paling suka tuh film Lada Land versi Thailandnya. Lalu waktu pandemi, salah satu produser dari MD nanya saya, "Wih, kalau kita beli IP-nya Lada Land tertarik gak?" Saya langsung jump at the chance gitu. Oh ya, serius? Karena emang dari awal tuh saya udah naksir cukup lama dengan film ini. Iya. Terus yang saya juga nggak nyangkanya, ternyata Pak Manoj pun kayak mengiyakan gitu. Karena sebenarnya kan Lada Land itu genre horor yang belum terlalu common kali ya kalau di Indonesia. Karena ini sebenarnya kan lebih kayak psychological horror. Nah jadi buat saya meskipun sama-sama horor, tapi ngerjainnya tuh kayak refreshing lah gitu. Minimal kayak ada subgenre yang beda dari film-film horor saya yang lain dengan MD gitu sih. Oke, terima kasih Pak Manoj dan Mas Awi. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Manoj dan Mas Awi. Terima kasih banyak. Sekarang kita tanyanya ke Titi Kamal. Boleh tepuk tangan untuk Titi Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat media dan juga teman-teman KOL tersayang. Terima kasih atas kesempatannya sudah menyediakan waktu hadir di sini. Terima kasih banyak saya ucapkan sebanyak-banyaknya untuk Pak Manoj Punjabi dari MD. Bahagia banget akhirnya aku bisa kerja sama lagi di sini. Rasanya senang banget, udah excited banget dari lama pengen ikut di project Lada Land ini. Makasih Pak, senang banget. Dan Mas Awi Suryadi juga makasih banyak. Aku dari dulu pengen banget bisa ikut di projectnya Mas Awi. Alhamdulillah bisa kejadian. Ya aku terlalu excited sama hari ini dan benar-benar suka banget melihat teaser posternya dan juga teasernya. Jadi sempat speechless. Seneng banget sama project Lada Land. Awal ditelepon sama Sanjay waktu itu dan itu kan aku nonton tahun 2011 dan aku suka banget filmnya karena emang itu tadi kayak atmosferik gitu ya Mas, kayak kita bisa ikut ngerasain drama keluarga itu, kesedihannya, stresnya semuanya gitu. Jadi project Lada Land ini benar-benar project yang sangat aku tunggu-tunggu banget.
Sangat ditunggu-tunggu. Tepuk tangan untuk Titi Kamal. Nanti lebih lengkapnya kita ada sesi Q&A dengan teman-teman media, jadi nanti tanya lebih lanjut bisa ya. Kita sekarang pindah ke Mas Andri Mas Hadi. Silakan untuk bisa menyapa teman-teman media dan teman-teman KOL, boleh diceritakan juga proyek ini seperti apa, dan sebelumnya ngefans sama film Thailand juga nggak, boleh ceritain dong. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman media KL, thank you udah sempetin waktunya siang-siang begini, luar biasa banget. Happy banget tadi, sumpah ngeliat posternya juga keren banget, terus teaser trailernya Pamanus Pawi keren banget. Aku bangga ada di Project Ladalen. Thank you juga buat MD Entertainment, Pamanus Pawi sudah memberi saya kesempatan untuk bisa involve di dalam sebuah Project Ladalen ini. Dulu aku waktu masih kuliah 2011 nonton film ini tuh, habis nonton aku nggak bisa tidur, kepikiran. Terus aku nggak nyangka tiba-tiba tahun kemarin ditawarin film ini gitu. Jadi bener-bener kayak wah, aku excited banget. Terus aku tahu yang produksi MD, terus yang direct juga Mas Awi gitu. Aku dulu pernah kerja sama Mas Awi, udah lama banget ya Mas ya. Dulu cuma aku main small part, terus di sini role-nya lebih besar lagi. Jadi aku sangat amat excited buat kerja bareng sama Mas Awi. Dan aku tanya cast yang lain, ternyata ada Titi Kamal, ada Syakil, ada Rentia, ada Mas Ajis, ada semua yang lain di sini. Jadi bener-bener kayak seneng banget bisa kerja sama mereka. Dan aku bener-bener gak sabar banget, masih penasaran sama hasil yang udah pernah kita syuting itu kayak gimana. Soalnya tadi teasernya aja sekeren gitu. Jadi super duper excited aku juga. Thank you. Terima kasih buat Andri Mas Hadi. Sekarang ngobrol sama berdua yang ada di depan, buat Ananda sama Syakil. Halo. Coba ceritain ke teman-teman media yang hadir hari ini, susah nggak kemarin syuting nih untuk Perumahan Ladalen? Atau ada cerita-cerita menarik pas syuting nggak? Atau butuh bantuan sama kakak-kakak yang ada di lokasi nggak? Silakan. Siapa duluan nih? Syakil duluan, nanti ya boleh sweet. Syakil dulu boleh. Ya, oke. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku selama syuting seru banget. Jadi aku tuh kalau setiap syuting film-film gitu kayak nggak ada capeknya. Jadi kayak ayo dah, guys. Jadi selama syuting keseruannya juga pas masih bangun chemistry, terus pas reading gitu selalu bercanda-bercanda gitu. Jadi seru banget. Iya, syutingnya seru banget. Nggak ada yang nggak seru lah pokoknya. Pokoknya seru ya. Iya. Seru ya. Oke, bertemu untuk Syakil. Lantas silahkan. Susah nggak kemarin syutingnya? Takut nggak sebenarnya syutingnya? Silahkan. Hai, selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mau bilang makasih banget tuh Pak Manus sama Om Mawi karena udah ngajakin aku di project ini dan syuting bareng lagi sama Om Mawi. Dapat karakter yang baru lagi, yang seru banget juga. Di sini banyak banget scene aku yang teriak-teriak, lari-lari karena agak bandel gitu ya. Cuman seru banget. Selama reading, selama syuting benar-benar menyenangkan. Terus pas kita bangun chemistry, kita main game ke rumah horor bener, ke rumah hantu beneran. Terus dari situ ya udah kita kayak makin dekat, sama syuting juga makin enak, makin nyaman semuanya. And I'm so excited for the movie. Terima kasih Syakil dan Ananda. Sekarang boleh perkenalan singkat dari Ajis Doa Ibu, nanti sampai terakhir ya. Silahkan dari Ajis Doa Ibu, perkenalan singkat karakternya seperti apa di Perumahan Ladalen. Halo semua. Di sini saya sebagai Ryan Gosling, itu La La Land. Ini Ladalen. Ini Ladalen. Makasih Pak Manus, Pak Awi, makasih. Saya senang banget kerjasama dengan Pak Marwin, Pak Awi. Apalagi ending kan memang singkatan aja memang dahsyat ya. Dan saya percaya di direct Pak Awi, karena kalau teman-teman follow Pak Awi, kenapa saya percaya? Karena hanya Pak Awi satu-satunya director yang dari jendela rumahnya kelihatan lapangan tenis. Saya lihat itu. Itu saya senang, saya berperan sebagai security. Berperan sebagai security. Ya, dan waktu mereka ke rumah hantu saya ditinggal. Nggak diajak pulang. Iya. Itu aja.
Boleh tepuk tangan untuk Ajis, doa Ibu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rafa Nalarian. Di sini aku berperan sebagai Hugo, anaknya Mama Astri. Hugo ini dia anaknya kayak anak pada umumnya lah. Dia suka main sama teman-temannya. Terus dia juga pokoknya kayak suka banget lah main sama temennya yang di tetangganya. Terus setelah kejadian tragis di keluarganya, akhirnya dia jadi itulah. Aku nggak bisa spoiler. Cukup ya. Biar pada penasaran ya. Aku bisa spoiler baik banget. Nanti kalian jadi nggak penasaran dong. Oke. Nanti temuin aja di bioskop ya. Saya ada ice breaking di sini dan itu sungguh sangat sangat membekas dan pertemanannya sampai hari ini gitu. Jadi terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk Lara Sakti sebagai Astri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia. Saya berperan sebagai Eneng, pembantu pada umumnya. Pembantu rumah tangganya Ibu Melisa dan Bapak. Tapi sebenarnya nggak umum ya, karena pas ditawarin, kamu takut tinggi nggak? Gitu. Jadi tapi nggak sia-sia tadi pas lihat teaser trailernya bagus banget. Jadi nggak sia-sia make up 2 jam di prostetik. Ya kayak kalau lagi nggak diambil gitu keluar di lokasi syuting kayak orang-orang buset gitu kayak karena tadi full make up kayak gitu dan ditarik-tarik ke atas tuh tinggi banget ya, lumayan jantung sama pikiran aduh masih ada anak nih di rumah gitu. Tapi terima kasih Pak Manoj, Pak Awi, kesempatannya seru banget di make up kayak gitu, diangkat-angkat begitu juga seru. Terima kasih. Penasaran nanti diangkat seperti apa? Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Delia Husen sebagai Eneng. Selanjutnya, halo Sabtu. Halo, selamat siang semuanya. Aku Sarah Tutiwa berperan sebagai Ani. Maafkan aja biar tahu aku itu siapa. Sebelumnya terima kasih. Pada umumnya. Bilang gitu tapi mana ya? Aku Ani pada umumnya. Sarah, nanti clickbait loh. Ani pada umumnya. Aku Ani. Ada komanya ya guys. Pada umumnya. Oke. Nanti salahin Pak Awi, idenya Pak Awi. Terima kasih sebelumnya Pak Manoj, Mas Awi dan untuk MD Entertainment udah percaya aku untuk join project Larian ini dan aku tadi pas nonton aku kayak ih merinding banget Kak nontonnya. Ada yang merinding ya di sini? Aku jujur sih merinding ya, sumpah. Sebagus itu dan beruntung banget, seneng banget juga ketemu sama keluarga baru aku, apalagi sama Kak Titi. Kamu ngefans banget dari dulu. Baik, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Sarah Tumiwa sebagai Ani. Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Pak Awi. Ini pertama kali saya bekerja sama dengan Pak Awi dan pertama kali juga saya berada di dalam karyanya MD. Terima kasih banyak buat kesempatannya. Saya Aufa, perannya sebagai Santoso. Kalau mau diceritakan sedikit tentang karakternya, dia ayah dari anak yang di pojok sana yang tadi ayah dari Hugo, suaminya Astri. Dia manusia yang kalah lah dengan kehidupannya, ayah yang kalah, suami yang kalah, manusia yang gagal, yang nggak bisa memanage, menampung pressure yang begitu besar di dalam kehidupannya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang manusia. Akhirnya outputnya jadi jelek, kira-kira seperti itu sih. Oke, boleh tepuk tangan untuk Alfa Asaga sebagai Santoso. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman
teman-teman media semuanya. Terima kasih energinya positif sekali hari ini, teman-teman KOL juga tadi pada teriak semangat buat kalian. Saya Sydney Hakim berperan sebagai Yusuf. Yusuf ini adalah mantan bos dari Melisa. Tadi ani-ani pada umumnya, ini bos pada umumnya lah. Bos pada umumnya lah. Selalu seru bekerja sama MD, dan ini bentuknya mungkin saya agak berbeda dari yang nanti akan tayang. Jadi selamat menonton nanti. Terima kasih Pak Manoj, terima kasih Pak Awi. Sekian kali ini kita bekerja sama, selalu seru. Teman-teman jangan lupa kabarin teman-temannya semuanya untuk datang nonton La La Land. This is the dream. Oke, tepuk tangan. Saya bertanya untuk yang pertama buat Kak Titi, kalau nggak salah terakhir kolaborasi dengan MD Pictures tahun 2018 ya, sekitar seminggu yang lalu. Apa rasanya kembali lagi ke rumah lama, dan apa yang paling khas ketika bekerja sama dengan seorang Manoj Punjabi? Terus yang kedua buat Mas Awi, adaptasi dari film luar, kayaknya pernah juga film Korea waktu itu dengan Angga Yunanda kalau nggak salah. Dan apakah La La Land ini masih menantang, dan apa sih bedanya antara mengadaptasi film dari film yang asli dengan mengadaptasi film dari sumber lain seperti buku atau thread atau novel gitu? Dan buat Pak Manoj, selain faktor bahwa film ini sukses di box office kawasan Asia, apakah ada daya tarik lain ketika Bapak pertama kali menyaksikan La La Land versi Thailand? Terima kasih. Terima kasih Mas Wayan atas pertanyaannya. Kita sering ya ketemu ngobrol-ngobrol, seru banget. Dan memang terakhir itu tahun 2018 ya, 2017 insya Allah sah. Itu kali pertama aku sama MD, dan selalu fun, selalu positive vibe, selalu happy. Dan sekarang juga begitu diajak lagi, aku langsung iya, karena aku suka banget. Pertama aku udah nonton filmnya, itu bagus banget, dan aku merasa aku harus ada di project ini karena aku excited banget sama filmnya. Kedua, begitu dengar sutradaranya Mas Awi Suryadi, aku langsung tertarik banget, aku pengen banget kerjasama sama, karena aku suka banget sama semua karya-karya Mas Awi. Dan tadi udah pasti sama Pak Manoj Punjabi, seorang produser yang luar biasa dengan karya-karya yang luar biasa. Kayaknya bangga banget kalau aku bisa ikut di satu project dari MD Entertainment, Pak. Makasih, aku bahagia banget. Dan kenapa aku terima tawaran film La La Land ini? Karena ini sangat relate juga sama kehidupan sehari-hari, di mana sebuah keluarga yang ingin hidup lebih baik gitu kan. Itu nanti ada di ceritanya, ingin hidup lebih baik gitu, dengan segala macam dilemanya, problematikanya gitu. Jadi ini sangat-sangat dekat dengan kehidupan masyarakat gitu. Tapi benar-benar dibalut dengan sesuatu yang seru banget. Jadi aku excited sama project ini. Terima kasih Mas. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Titi Kamal. Sekarang kita ke Mas Awi, yang membedakan adaptasi film dari buku, dari novel, dan dari film aslinya itu seperti apa? Mungkin dibilang lebih gampang, kalau untuk mungkin gini, kalau untuk director, gimana ya ngomongnya, satu ngomong gini, susah-susah gampang sih. Maksudnya gampangnya adalah kita punya reference dalam bentuk visual. Kalau misalnya dari buku atau dari thread kan benar-benar gak ada visualnya. Dari kata-kata kita harus ngebayangin visualnya kan. Tapi itu yang bikin mudah adalah kita bisa bebas visualnya. Nah kalau yang ini sebenarnya lebih mudah karena visualnya sudah ada. Cuma kan kita nggak mau terjebak visual kita jadi persis plok-plokan sama yang aslinya gitu kan. Jadi waktu saya adaptasi La La Land, saya benar-benar cuma berani nonton sekali habis sudah. Kalau lupa pun saya nggak berani nonton. Misalnya kayak yang ini tadi adegannya kenapa begini ya? Nah saya nggak berani buka lagi tuh filmnya karena saya takut terjebak tanpa saya sadari. Shotlist saya, treatment saya jadi terlalu mirip sama yang asli. Jadi saya kayak minta tolong mas saudara saya, kamu tolong nonton adegan itu tuh kenapa ya dan begini ya gitu. Tapi karena saya nggak mau terjebak, kok jadi plok-plokan sama. Jadi yang antara susah dan gampang sih jadi ininya jawabannya. Terus kalau yang membedakan sama adaptasi yang sebelumnya film Korea, yang film Korea itu mungkin karena materinya sudah terlalu lama dan subject matternya kayaknya kurang cocok buat Indonesia pada saat itu. Waktu itu kan subject matternya adalah pembulian yang dilakukan oleh guru ke murid untuk yang film Sunyi yang kita adaptasi dari film Whispering Corridors. Nah kalau yang ini tuh subject matternya sangat relate banget dengan kejadian di Indonesia, di mana ada kekerasan di rumah tangga. Jadi secara cerita saya bisa lebih gampang gitu terimanya. Oke, terima kasih Pak Awi. Pak Manoj, pertanyaannya apakah
daya tarik dari La La Land versi Thailand? Waktu tim anjurkan kita mau ambil rights ini, mau beli, dari saya why pasti, terus oke, lihat trailernya dulu. Saya nggak sempat nonton waktu itu, lihat trailernya, saya nangkep, terus saya nanya sutradaranya siapa, Abi tertarik dan mau. Nah setelah itu saya udah 50% udah oke, istilahnya siapa yang direct ya, dan ada track record karena saya tahu sutradara Ali ini nggak gampang terima sesuatu ya, makin udah suksesnya udah track recordnya udah tahu lah ya. Jadi bagi saya kan itu faktor penting, dia mau buat kenapa dulu, terus pas bicara why we should do it, saya challenge, betul kan Wi, saya challenge kenapa Wi kita mau garap ini. Beda, bukan storytelling horror yang umumnya yang ada thriller elemen, ada drama elemen, ada sesuatu yang relatable factor yang saya setuju. Karena di sini kan kekerasan yang terjadi di rumah tangga, terus masalah keuangan, orang punya ego mau lebih, sanggup nggak kita terjebak. Jadi very relatable cerita ini ke zaman sekarang kita ini. Kita kelas yang menengah atas ini lagi naik, jadi relate lah. Faktor itu saya merasa let's do it gitu, dan faktor sutradara sangat penting bagi saya untuk direct, jangan sampai rohnya harus sesuai. Dan ambil IP kan nggak gampang, benar apa nggak gampang susah, awal atau susah gampang karena kelihatannya gampang tapi susah karena udah ada barometer, udah ada standar. Sekarang kita bisa penuhi atau tidak ya, karena sutradaranya Abi Suryadi jadi berani. Kalau gitu Pak. Boleh tepuk tangan untuk Manos Punjabi teman-teman. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh oke. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, ada Kiki Derajat Marta sebagai Bono. Boleh tepuk tangan Kiki Derajat Marta sebagai Bono. Oke silakan selanjutnya. Halo, selamat siang semuanya. Saya Mario dari Kumparan. Pertama, selamat Pak untuk film Rumah La La Land berhasil mengadaptasi dari Thailand. Pertanyaan untuk Pak Awi dan Pak Manos. Kalau sebelumnya Pak di film Children of Women itu kan ada unsur Indonesia yang sangat lekat ya dimasukkan ke dalam, meskipun itu adaptasi gitu, dimasukkan ke dalam film itu. Apa aja Pak di dalam film ini unsur-unsur Indonesia yang mungkin lebih diangkat dan dimasukkan ke dalam film ini, dan bagaimana Pak Awi menjaga kontinuitas dari film 2011 dari segala elemen kecilnya hingga bisa tayang dan relate di tahun 2026 ini. Makasih. Iya, mungkin karena filmnya di tahun 2011, tentunya kan ada kemajuan teknologi ya. Jadi beberapa scene atau sebenarnya scene yang menggerakkan plot di film Thailandnya itu kita nggak bisa pakai karena teknologinya udah ketinggalan. Jadi contohnya Tommy mencari pekerjaan, pada saat itu bekerjanya di, kalau film aslinya ini bukan spoiler ya, kalau di film aslinya dia bekerja di minimarket. Kalau sekarang kan ya kita tahu lah pilihan darurat yang termudah untuk orang nyari kerja sambil menunggu pekerjaan selanjutnya adalah menjadi driver online. Nah itu kan menurut saya itu sangat relate gitu di keadaan ekonomi seperti sekarang. Terus kalau kenapa masih relevan, salah satunya yang tadi saya bilang, kenapa saya nggak berani terlalu sering nonton film aslinya, karena saya pengen bawa shot-shot baru gitu, shot-shot yang kalau penggemar film horror Indonesia atau conversion saya yang orang tahu lah, oh ini trademarknya Awi gitu, ini signature Awi. Nah ini yang saya berusaha bawa ke film tahun 2011. Ya, mungkin udah dijawab tapi saya nambah, itu yang challenge saya, karena adaptasi balik kalau memang susah atau susah segampang saya bingung, karena relatable factor itu jadi penting bagi saya. Kalau kita adaptasi untuk sukses, relatable factornya it's very difficult. Nah di sini itu yang dikatakan Awi tadi, saya setuju. Kelas menengah atasnya di Indonesia kita ini naik, makin naik, jadi film ini relatable. Mungkin 15 tahun yang lalu lebih susah ya,
Itu yang penting, yang didetailkan karakter disesuaikan dari minimart kantor. Jadi hal-hal gitu yang kita coba relate. Nah, perumahan Lada Land nggak ada ya. Jadi itu sesuatu kita kan kalau horror kan harus ambil dunia yang sendiri. Bagi saya formulanya sederhana. Kalaupun relatable factornya nggak perfect ya loh, enggak. Yang penting natural, ceritanya ke bawah. Kalau saya jadi penonton, awalnya kok bisa ini nanti bakal sesuai bagus nggak? Itu problem kita kalau ambil IP besar, ya. Ambil sesuatu nanti nggak sesuai buku, lupakan film, nggak sesuai dengan film aslinya. Itu problem pasti terjadi dibandingkan. But itu challenge filmmaker di sini ya. Kalau yakin dari penulis sutradaranya, sutradara khusus untuk yakin untuk gue tahu cara bikin jualan gue dari angle mana, kreativitasnya gimana, itu yang penting dan membuat natural. Jadi penonton, poin saya, kalau dia nonton 15 menit, udah ke setengah jam masih komplain, ya kita gagal. Habis setengah jam kalau udah lupa Lada Land originalnya, masuk ke perumahan Lada Land, film kita itu kita sukses ya. Itu gamble element ya, pasti terjadi, tapi balik lagi di tangan filmmakers yang top harusnya dia. Dan sudah kita edit filmnya, dan dari segi itu sih dapat ya. It's possible bisa terjadi di Indonesia. Terjawab ya. Thanks. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Alkes dan juga filmmaker. Sepertinya cukup, nanti akan kita lanjutkan ke sesi doorstop. Jadi teman-teman media nanti